Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arden Kurniawan, kemudian Cindy Aulia, Francisca Ervin, dan Sigma Mutiara. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model pemrograman linear, metode grafis, dan komputer. Nah, yang pertama, pemrograman linear ini merupakan teknik yang digunakan untuk membantu manajer dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan sumber daya. Nah, pemrograman linear ini merupakan program matematika, kemudian mengacu pada masalah pemodelan yang diselesaikan secara matematis. Nah, ada 4 properti dalam linear programming. Yang pertama yakni fungsi objektif, kemudian yang kedua ada kendala, yang ketiga adanya tindakan alternatif, dan yang keempat tujuan yang dinyatakan dalam persamaan linear. Kemudian contoh pengaplikasian linear programming ini dilakukan pada penjadwalan produksi, kemudian penentuan nilai produk, pencampuran bahan baku, penentuan sistem distribusi. Nah, untuk asumsi dari linear programming ini ada 5. Yang pertama yakni adanya kepastian, adanya proporsionalitas, adanya aditivitas, adanya pecahan, terus kemudian adanya variabel atau jawaban yang tidak negatif. Selanjutnya, dalam merumuskan masalah linear programming ini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yakni memahami masalah manajerial, kemudian mengidentifikasi tujuan dan kendala, menentukan variabel keputusan, dan yang terakhir membuat fungsi tujuan. Nah, biasanya aplikasi dalam perumusan masalah linear programming ini dilakukan pada masalah bauran produk, kemudian pemaksimalan laba, dan menghitung banyak unit produksi. Nah, sebagai contoh di sini ada perusahaan Flair Furniture yang mana mereka memproduksi meja dan kursi, di mana pada prosesnya membutuhkan jam pertukangan dan departemen pengecatan. Kemudian setiap meja itu membutuhkan 4 jam pertukangan dan 2 jam pengecatan. Kemudian untuk kursi membutuhkan 3 jam pertukangan dan 1 jam pengecatan, sehingga totalnya membutuhkan 240 jam pertukangan dan 100 jam pengecatan. Kemudian untuk keuntungan setiap mejanya yakni $70 dan keuntungan setiap kursinya $50. Nah, gambarnya tabel seperti ini. Nah, kemudian perusahaan Flair Furniture itu melakukan linear programming, melakukan pemodelan linear programming tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini kendalanya ada 2, yakni yang pertama jam waktu pertukangan dan yang kedua jam waktu pengecatan. Kemudian untuk fungsinya, fungsi tujuan T dan C itu dirumuskan untuk memaksimalkan keuntungan. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian untuk pertukangan bisa dilihat rumusnya. Kemudian yang selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu pengecatan. Ini rumusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk soal, contoh soalnya seperti berikut. Nah, untuk solusinya, cara termudah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini yakni dengan melakukan pendekatan solusi grafis atau menggambar garis. Nah, ini adalah contoh grafiknya. Di sini ada 2 sumbu C dan T. C itu untuk kursi dan T itu untuk meja. Nah, untuk perepresentasian grafik kendala, di sini langkah pertama itu mengidentifikasi wilayah solusi yang layak. Kemudian langkah selanjutnya menggambar grafik persamaannya. Kemudian yang ketiga memecahkan perpotongan sumbu dan menggambar garis. Nah, untuk representasinya ditemukan C-nya 80 dan T-nya 60, sehingga garisnya terbentuk seperti berikut. Garis biru ini merupakan garis kendala. Nah, kemudian apabila titik itu masih berada di dalam plot, maksudnya di dalam segitiga biru itu, maka dikatakan tidak melanggar. Namun apabila titik itu keluar dari batasan atau keluar dari garis biru tua, maka hal itu dikatakan melanggar batasan. Nah, untuk alternatifnya di sini ada 3. Yang pertama poin 3,40, yang mana pada plot ini masih berada di dalam plot dan memenuhi batasan. Kemudian yang kedua poin 30,20 masih memenuhi batasan, dan yang terakhir poin 30,40 yang terletak di atas plot
dan tidak memenuhi batasan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ardan. Di sini tunjukkan representasi grafis batasan di mana kursi pada titik 100 dan meja pada titik 50. Ini merupakan grafik persamaan batasan dari pengecatan. Nah, untuk memenuhi atau menghasilkan meja dan kursi, kita harus menggunakan kedua departemen, yaitu pengecatan dan pertukangan. Kita harus menemukan solusi yang memenuhi batasan secara bersamaan. Wilayah yang layak atau garis yang wilayah biru itu merupakan tempat di mana semua batasan itu terpenuhi. Nah, titik dimanapun di dalam wilayah ini adalah solusi yang layak, dan titik dimanapun di luar wilayah ini adalah solusi yang tidak layak. Kita lihat lagi representasi grafis batasannya. Untuk wilayah solusi yang layak untuk flare furniture, ada dua batasan, yaitu tadi batasan pengecatan dan batasan pertukangan. Nah, titik yang layak itu adalah titik di mana di saat kursi itu pada titik 20 dan meja itu pada titik 20. Dia memenuhi batasan secara bersamaan. Nah, lalu metode solusi garis isoprofit merupakan cara tercepat untuk mencari solusi optimal. Nah, cara tercepat untuk melakukannya itu adalah dimulai dengan melihat nilai keuntungan yang kecil tapi mungkin. Kita lalu membuat grafik dari fungsi tujuan. Kita memindahkan garis fungsi tujuan ke arah peningkatan keuntungan sambil mempertahankan kemiringan. Nah, di sini kita lihat garis isoprofit kita ambil di keuntungan $2.100. Lalu diambil di titik meja 30 dan meja 40. Disitulah keuntungan paling besar ternyata dari keempat garis isoprofit ini. Bisa dilihat garis-garisnya. Nah, solusi optimal untuk batasan flat furniture itu berada di titik 30 dan titik 40. Dia menghasilkan keuntungan sebanyak $4.100. Nah, metode selanjutnya itu adalah metode solusi titik sudut, di mana ini merupakan pendekatan kedua untuk memecahkan masalah linear program. Ini tuh melibatkan melihat keuntungan di setiap titik sudut dari wilayah yang memungkinkan. Teori matematika di balik linear program itu adalah bahwa solusi optimal itu harus terletak pada salah satu titik sudut atau titik ekstrem di wilayah memungkinkan. Nah, ini dia untuk dari flare furniture tadi ada 4 titik sudut dari wilayah yang layak. Nah, dari keempat titik sudut ini ternyata titik 3 yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Nah, untuk menemukan koordinat titik 3 secara akurat, kita harus menyelesaikannya menggunakan perpotongan dua garis pembatas, yaitu dengan menggunakan metode persamaan simultan. Kita mengalihkan persamaannya tadi itu dengan -2 dan menambahkannya ke persamaan pertukangan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam persamaan, ketemu di hasil chairs atau kursinya itu adalah 40, dan untuk abis itu kita masukin lagi ke dalam persamaan asli. Nah, ketemu deh tablesnya itu 30. Nah, titik ketiga yang menghasilkan keuntungan paling tertinggi itu adalah di saat kursi itu jumlahnya 40 dan meja itu jumlah 30. Nah, selanjutnya itu adalah memecahkan masalah linear programming flare furniture menggunakan QM untuk Windows dan Excel. Ada 4 langkah. Yang pertama, kita memilih modul pemrograman linear. Yang kedua, menentukan jumlah kendala. Yang ketiga, menentukan jumlah variabel keputusan, dan yang keempat adalah menentukan apakah tujuan itu akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, ini dia layar komputer saat kita memasukkan data untuk menggunakan QM saat di Windows. Pertama kita masukin batasannya, lalu kita tulis X1, X2 sebagai variablesnya, masukin koefisiennya, nanti persamaannya akan muncul secara otomatis. Nah, saat datanya sudah selesai dimasukkan, kita pencet solve. Nah, ini adalah layar komputer saat hasilnya keluar. Nanti nilai-nilai dari variablesnya akan ditunjukkan, dan nilai dari fungsi objektifnya juga akan ditunjukkan. Nah, ini adalah saat grafis hasil solusinya keluar. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang memecahkan masalah minimisasi. Jadi kebanyakan dari perusahaan tuh mereka lebih memilih untuk meminimalkan biaya daripada memaksimalkan keuntungan. Nah, gimana sih caranya kita dapat memilih biaya yang paling minimal? Itu dengan nanti dapat dibantu dengan metode isocost ataupun metode titik sudut yang nanti ada di sebuah grafik yang akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi ada satu contoh kasus, yaitu dari Holiday Meal Turkey Ranch. Mereka bingung nih, mereka mau milih merek pakan 1 atau merek pakan 2 untuk meminimalkan biaya serendah mungkin. Nah, itu juga di slide itu juga disebutkan ada beberapa fungsi Y yang sudah tertera. Kemudian dari beberapa fungsi tersebut kita masukkan nih ke dalam sebuah tabel yang ada di slide berikut ini gitu. Kita masukkan sesuai dengan fungsi yang sudah kita ketahui tadi. Setelah masuk ke dalam tabel, kita membentuk sebuah diagram grafik dengan metode titik sudut. Nah,
setelah memasukkan 3 fungsi tadi sesuai dengan X1 mereka, sesuai dengan X2 mereka, maka kita mendapatkan beberapa titik, yaitu di titik A, titik B, dan titik C. Dimana ketiga titik tersebut itu merupakan batasan atau perbatasan antara garis B dan garis C. Kemudian untuk titik B berarti perbatasan antara garis A dan garis C, dan berikutnya. Nah, setelah kita tahu 3 titik tadi, 3 titik batasan tadi, akhirnya kita tahu nih titik A dengan perpotongannya yaitu 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 48, sehingga kita menemukan atau menghasilkan x1 3 dan x2 12. Titik B dan titik C seterusnya kita hitung satu persatu. Nah, setelah kita hitung satu persatu, kita masukkan tadi ke dalam fungsi biaya, yaitu fungsi biayanya yaitu 2x1 ditambah 3x2. Kita masukkan sesuai dengan tadi kita menemukan x1 dan x2 berapa, dan ketemu nih 3 opsi jawaban, yaitu 42, 31,2, dan 36. Kita tahu dong, oh berarti fungsi biaya yang paling minimal itu terdapat pada titik B, yaitu menghasilkan 31,2 dengan X1-nya 8,4 dan X2-nya 4,8, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 kasus khusus dalam linear programming. Nah, ada 4 kasusnya itu adalah ketidaklayakan, ketidakterbatasan, redundansi, dan solusi alternatif yang optimal. Nah, untuk yang pertama itu tidak ada solusi yang layak. Nah, di sini dimaksudkan adalah ketika kita menggambar sebuah grafik, kita nggak ketemu nih wilayah yang layak dan patut untuk dijadikan sebuah solusi gitu. Contohnya dalam sebuah grafik di slide berikut ini, itu ya, jadi wilayah yang satunya itu di sini dan wilayah yang satunya itu di sini. Jadi nggak ketemu nih, padahal kan harusnya wilayah yang bagus itu adalah wilayah yang saling menemukan gitu. Nah ini nggak ketemu, jadi nggak bagus gitu, nggak bisa gitu. Nah terus yang kedua, untuk kasus yang kedua itu ada ketidakterbatasan gitu. Nah di sini dimaksudkan adalah tidak ada batasan yang pasti atau tidak ada batasan yang cukup dalam grafik tersebut gitu. Contohnya dalam sebuah grafik dalam slide berikut ini, itu memang ketemu nih gitu wilayahnya tuh di bagian sini gitu ya, tapi nggak ada batasan gitu ya. Harusnya kan ketika wilayahnya di sini ada batasan cukup segini gitu ya, sedangkan dalam kasus berikut ini tuh nggak ada batasan yang harus dibatasi gitu. Jadi mereka longgar aja gitu, dan itu nggak bisa gitu. Kemudian untuk yang kasus yang ketiga itu ada redundansi atau batasan berlebihan. Di sini dimaksudkan adalah batasannya itu terlalu banyak gitu, padahal wilayahnya itu sedikit gitu. Contohnya dalam grafik berikut ini, wilayahnya di sini dan batasannya di sini gitu. Jadi kan nggak ketemu kayak yang pertama tadi gitu. Batasannya berlebihan gitu. Berbanding terbalik dengan yang kasus nomor 2 yang tidak ada batasannya gitu. Terus untuk yang keempat itu adalah solusi alternatif yang optimal gitu. Jadi terkadang dalam sebuah grafik itu ditemukan 2 solusi atau 2 wilayah solusi yang terdapat dalam grafik berikut ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sigma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigma Mutiara. Solusi optimal untuk masalah pada linear programming sejauh ini telah ditemukan apa yang kita sebut asumsi deterministik. Asumsi deterministik dapat diartikan bahwa kita mengasumsikan kepastian lengkap dalam data dan hubungan suatu masalah. Namun pada dunia nyata kondisinya seringkali berubah-ubah dan cenderung dinamis. Oleh karena itu, kita dapat menganalisis seberapa sensitif solusi deterministik terhadap perubahan asumsi model dengan apa yang kita sebut analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas seringkali melibatkan serangkaian pertanyaan tentang kendala, koefisien variabel, dan fungsi tujuan. Analisis sensitivitas juga sering melibatkan rangkaian pertanyaan bagaimana jika, seperti bagaimana jika keuntungan pada produk satu meningkat 10%, atau bagaimana jika lebih sedikit uang tersisa dalam batasan anggaran iklan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode trial dan error, di mana nilai-nilai diubah dan seluruh model diselesaikan. Metode yang biasanya disukai adalah dengan menggunakan file analisis optimalitas analitik. Jadi, kita dapat melihat bahwa analisis sensitivitas dapat digunakan untuk menangani tidak hanya
kesalahan dalam mengestimasi parameter input ke model linear programming, tetapi juga dengan eksperimen manajemen dengan kemungkinan perubahan masa depan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi laba atau keuntungan. Selanjutnya, perubahan koefisien fungsi tujuan. Dalam masalah kehidupan nyata, tingkat iuran dalam fungsi tujuan berfluktuasi secara berkala, seperti halnya sebagian besar biaya perusahaan. Secara grafis dapat diartikan bahwa meskipun wilayah solusi yang layak tetap sama, kemiringan garis isoprofit atau isokos akan berubah. Kita dapat menambah atau mengurangi koefisien fungsi tujuan dan variabel manapun, dan titik sudut saat ini mungkin akan tetap optimal jika perubahannya tidak terlalu besar. Namun, apabila kita menaikkan atau menurunkan koefisien terlalu banyak, maka solusi optimal akan berada pada titik sudut yang berbeda. Selanjutnya, perubahan koefisien teknologi. Perubahan dalam apa yang kita sebut koefisien teknologi sering mencerminkan perubahan keadaan teknologi. Jika lebih sedikit atau lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk koefisien dalam persamaan kendala juga akan berubah. Perubahan ini tidak akan berpengaruh pada fungsi tujuan dari masalah linear programming, tapi juga dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam bentuk wilayah solusi yang layak, dan dengan demikian menghasilkan keuntungan atau biaya yang optimal. Selanjutnya, perubahan sumber daya atau nilai sisi kanan. Nilai-nilai sisi kanan dari kendala seringkali mewakili sumber daya yang tersedia bagi perusahaan. Sumber daya bisa berupa jam kerja, atau mesin, atau mungkin uang, atau bahkan juga produksi yang tersedia. Jika sumber daya tambahan tersedia, total keuntungan yang lebih tinggi akan lebih mudah direalisasikan. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan mengenai sumber daya. Jika sisi kanan batasan diubah, wilayah yang memungkinkan akan berubah pula, kecuali batasan tersebut berlebihan, dan seringkali solusi optimal juga akan berubah. Besarnya perubahan atau kenaikan ataupun penurunan nilai fungsi tujuan yang dihasilkan dari perubahan satuan di salah satu sumber daya yang tersedia disebut harga ganda atau nilai ganda. Harga bayangan adalah perubahan nilai fungsi tujuan yang dihasilkan dari peningkatan satu unit di sisi kanan kendala. Apabila peningkatan nilai fungsi tujuan dalam masalah maksimalisasi sama dengan perubahan positif atau kenaikan, harga ganda dan harga bayangan persis sama untuk masalah maksimisasi. Untuk masalah minimisasi, peningkatan nilai fungsi tujuan adalah penurunan yang merupakan perubahan negatif. Sehingga untuk masalah minimisasi, harga bayangan akan menjadi negatif dari harga ganda.